Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Nginjak-nginjak siapapun itu orang yang dibawa dia, padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu, mau berkuasa gimana pun tetap harus. Ya, jadi Romeo itu curiga dengan Rangga, makanya Romeo taruh alat pelacak, apa kayak GPS gitu ya, untuk mengetahui kemana perginya Rangga di mobil Rangga. Terus kebetulan rencana Romeo digagalkan oleh Ajeng karena Ajeng melihat. Jadi alat pelacak itu sama Ajeng dipindahin ke mobil Ajeng yang lain lah, ke mobil ART. Lalu tapi karena Ajeng juga kepengen tahu, makanya Ajeng pasang alat pelacak juga ke mobilnya Rangga. Karena Ajeng kepengen agar Ajeng duluan yang mengetahui apa yang dilakukan oleh si Rangga gitu. Jadi tidak mau didahului oleh Romeo. Iya, udah jelas kalau Rangga itu adalah yang menyulik Yasmin. Tapi sampai saat ini Ajeng tidak mengetahui bahwa Rangga yang menyulik Yasmin. Sampai sekarang hari ini pun Ajeng belum tahu gitu. Belum tahu, belum tahu semuanya gitu. Iya, sampai Ajeng juga datang langsung ke tempat penyekapan dan di situ pun juga Ajeng tidak mengetahui, gitu. Karena udah keburu Rangga mengetahui, terus Rangga nyuruh ibunya pulang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangat haru ya tadi adegannya. Terus aku juga pengen nyalamin buat istrinya tadi, semoga kuat, semoga selalu dikuatkan hatinya juga dan ya stay strong. Pasti sedih lah, makanya tadi aku bilang sempat terharu dan ya I just hope for the best for her. Gak ada. Kalau aku lebih ke mungkin olahraga sama coba antisipasi aja sih. Kayak misalnya sekarang ini aku lagi kurang enak badan, aku lagi nggak fit, jadi makanya energi aku lagi sangat rendah hari ini. Makanya juga mohon dimaklumi teman-teman, aku ngomongnya agak hemat energi. Tips dari gua, jaga kesehatan. Makan buah, makan sayur, olahraga, sama paling jam tidur sih. Gua hari ini lagi nggak fit sama sekali, jadi Aku liatnya sedih banget sih, apalagi yang dipukulin cewek kan, kayak kok tega banget sih mukulin cewek gitu. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya masalahnya intinya karena apa, tapi harusnya nggak usah sampai harus dipukulin sampai kekerasan fisik gitu, kayak diomongin baik-baik emang nggak bisa gitu kan, apalagi cewek. Dan juga maksudnya kenapa emangnya kalau dia punya kuasa bukan berarti dia bisa merendahkan orang lain, harusnya dia justru punya kuasa, dia lebih merangkul orang-orang, harus lebih baik ke orang-orang gitu sih. Sedih banget sih lihatnya, kayak kemanusiaannya nggak ada, nol. Nah, kan ternyata bukan hanya satu pegawai kan, ternyata ada beberapa pegawai juga yang mengalami hal yang sama, mungkin tidak berani sampai melaporkan kalau si perempuan ini yang bernama Dewi melaporkan ke polisi. Mungkin orang tuanya cara mendidiknya salah ya, mungkin karena orang tuanya punya kuasa atau karena orang tuanya kaya, jadi dia kira dia bisa menginjak-injak siapapun itu orang yang dibawa dia, padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu, mau berkuasa gimana pun tetap harus sopan, tetap harus baik sama orang-orang di sekitar gitu. Dan bagus sih akhirnya si Dewi ini memberanikan diri untuk melaporkan ke polisi biar dapat keadilan juga. Jadi ya salut dengan keberaniannya. Bagus, kita harus berani. Yang bisa diambil nggak sih Kak, mungkin buat teman-teman di luar sana? Ya pelajarannya tentu kita kalau misalnya kena masalah
jangan dipendam sendiri, kalau bisa speak up, apalagi kalau masalahnya udah besar dan jelas-jelas salah gitu, yang udah clear dan ada buktinya, lebih baik speak up. Dan buat orang-orang di luar sana yang suka merendahkan orang lain, jangan kayak gitu ya, karena gimana ya, kita semua di sini kan juga berusaha ngasih yang terbaik gitu. Jadi ya nggak usah lah kayak gitu, apalagi sampai kekerasan fisik, sampai mukul-mukul, sampai bocor gitu, kayak masa nggak ada rasa kasihan sih gitu. Kemudian